Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu melihat dari Injil Yohanes pasal 14 ya. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Baik, saudara-saudara, saya bacakan ya dari Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ini kata Tuhan Yesus ya, aku akan melakukannya. Apa kata Tuhan Yesus? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan Yesus agar saudara percaya. Saya mengulang kalimat Injil yang diucapkan Tuhan Yesus agar saudara-saudara hari ini menjadi percaya. Puji Tuhan. Iya, ada yang bilang ini Pendeta Simon kok pakai listip? Enggak pakai listip. Ini pakai listip. Ini mungkin karena efek filter. Iya, efek filter ya. Jadi kelihatan cantik gitu. Gak tahu ini, padahal sudah kasih hilang-hilang. Bahkan di efek filter tidak ada listip. Cuma gak tahu. Kalau saudara melihat wajah asli, lihat di YouTube ya. Kalau di TikTok ini ada fitur efek filternya ya. Kalau YouTube ini asli YouTube ya. Ayo yang tadi tanya Paniko biar kepoin, lihat YouTube-nya ya. YouTube-nya ya, YouTube Pasaran Discernment TV. Iya. Oh ya, yang mau ke rumah sakit lah. Dan kalau ada yang keluarga sakit, diberkati sehat. Amin. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ayat 13, sekarang ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren ya? Tuhan bilang apa? Kalau kau minta dalam doa, permohonan doamu, aku akan mengerjakannya, aku akan melakukannya, aku akan memberikannya. Nanti sebentar kita berdoa, saudara minta sama Tuhan Yesus. Ya, setelah kita minta, puji Tuhan, kalau langsung dijawab Tuhan, itu berarti waktunya kamu sudah siap gitu. Ya, kadang-kadang kita berpikir waktu Tuhan saja. Tidak selalu. Seringkali dengan diamnya Tuhan, wait-nya Tuhan, itu supaya kita ini yang siap. Ya, supaya kita lebih siap. Karena Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia mau membentuk kita. Bukan menjadi anak-anak gampang. Proses lahirnya seorang anak dari kandungan ibu, itu juga namanya sebuah penantian. Selama 9 bulan, 10 hari kurang lebih. Nah, selama masa penantian ini, itu namanya proses pertumbuhan janin dalam kandungan. Sang ibu harus benar-benar dia menjaga hidupnya. Nutrisi yang dia makan, dia berjalan kudu hati-hati, tidak boleh cara duduk lompat atau jalan sesukanya, harus lebih hati-hati karena sedang mengandung. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ketika saudara-saudara kemarin berdoa dan Tuhan berkata wait, atau dalam proses menunggu, atau sebentar saudara yang sakit ini, kalau saudara mau didoakan, nanti waktu pastor berdoa, angkat tanganmu dengan percaya. Dan engkau mulai ucapkan kalimat-kalimat yang menjadi permohonanmu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mulailah engkau tekun membaca firman. Ya, dalam masa kita sudah berdoa, proses menanti,
kita setiap hari perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kita sedang berperkara dengan perkara-perkara rohani. Ya, Tuhan Yesus yang berkata di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, sebelum saya akan bacakan ayat ini, saudara bisa ketik, saudara bisa buka. Matius 4 ayat 4 saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya ini adalah manusia rohani, ingatlah. Sekalipun yang tiap hari lihat di cermin, dipuji orang, penampilanmu itu yang jasmani. Tapi saya ingatkan bahwa saudara-saudara manusia rohani. Dan rohanimu itu perlu diberi makan. Saya membuka wacana pemikiran saudara bahwa ingatlah, seganteng, secantik, sekaya, semuda, sehebat, seberprestasimu, kau dan saya adalah manusia rohani. Dan manusia rohani itu kekal adanya. Jangan lupa, sebagai manusia rohani, kita perlu memberikan makanan rohani. Jangan hanya kita tiap hari hanya berperkara dengan jasmani. Jasmani itu hanya sementara, 70-80 tahun. Ya, kemarin saya melihat berita ada seorang bapak jenderal ya yang biasa nonton di televisi, dia sebagai humas Polda di Jakarta gitu ya, yang selalu memberitakan kalau ada kejadian-kejadian, biasa lihat di TV, kemarin berpulang di umur kurang lebih 59 tahun. Rata-rata manusia hidup hari ini 70 tahun. Seperti tulisan di kitab Mazmur pasal 90. Umur manusia 70 tahun. Kalau ada anugerah 80 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Penderitaan maksudnya dia melawan rasa sepi. Mungkin istrinya udah meninggal, suami udah meninggal, teman-temannya udah meninggal, dia melawan rasa sepi. Maka penting sekali Bapak Ibu yang orang tuanya sudah umur banyak, jangan taruh di panti jompo. Jangan berpikir kasih rumah mewah ditinggal sama baby perawat gitu, atau sama suster-suster ataukah pembantu ya. Tadi mau ngomong tadi baby suster, bukan baby. Ya, jangan. Tapi sedapatnya, kalau itu orang tua kandungmu, mama papamu, rawatlah di masa tuanya. Karena orang tua itu bukan lagi butuh uang. Dia itu butuh ditemani. Temani orang tua itu juga berapa lama sih? Namanya sudah tua, habis tua ya pasti persiapkan diri untuk ke rumah Bapak. Berapa lama sih waktunya? Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian ya membiarkan orang tuamu menderita. Kata menderita itu adalah melawan rasa sepi. Sendiri aja kasihan. Apalagi kalau dikunjungi cuma seminggu sekali, lantas datang anak cucunya seminggu sekali, itu rasanya surga. Senang sekali mereka. Ada yang kasih uang, kasih ampau. Ini semua dekat-dekat Imlek ini. Wih, nuansa merah. Iya, Pastor juga cari-carian dekor-dekor nuansa merah di tempat Pastor melayani. Jadi sambut nanti, wih, merah-merah, nuansa merah. Siapa nih yang bagi-bagi ampau? Bagi dong. Iya, puji Tuhan. Iya, lalu kasih ampau ke orang tua, senang-senang aja. Tapi tahukah saudara, ampau-ampau yang kita kasih ke orang tua itu, mereka sebetulnya tidak pakai lagi, mereka simpan. Mereka buat apa? Mereka kasih kepada anak yang belum sukses. Mereka berkata, kau jangan ngomong sama kokomu ya, sama cecemu ya, ini kau simpan. Karena orang tua itu bahagianya hanya ketika ditemani.
Lantas ketika anak cucunya akan pulang, engkong, ama, pulang ya. Disitulah dia mulai kembali merasa menderita. Karena dia kembali akan hari demi hari dia merasakan detik demi detik melawan rasa sepi. Untung-untung kalau sekarang orang tua sudah saudara bisa ajarkan main gadget. Di sana ada musik rohani, bisa baca Alkitab kalau matanya masih terang, atau bisa dengar firman di YouTube, di medsos, di TikTok, atau di Facebook, atau di medsos manapun juga. Puji Tuhan. Atau bisa kalau rindu, anytime video call, halo anak cucuku, gitu. Terbantulah. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa jangan membiarkan orang tua kita menderita, yaitu melawan rasa sepi. Baik Bapak Ibu terkasih, ada namanya proses waktu kita menunggu waktu Tuhan. Dan saudara dan saya ini adalah manusia rohani. Dengar-dengarlah firman. Karena firman Tuhan adalah manusia rohani perlukan. Makanan manusia rohani firman Tuhan. Tercatat dalam Matius pasal 4 ayat 4. Yesus berkata, ada tertulis bahwasannya, dengar ini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Setiap firman yang keluar dari perkataan Tuhan, itulah makanan buat rohanimu. Maka penting sekali, dan saudara, saya berdoa perkarakan hal ini, bahwa setiap hari jangan kau masuk di hari yang baru tanpa membaca firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sekarang saya mau ajak saudara melihat satu bagian lagi di Yudas, ya. Surat Yudas. Yudas ini hanya satu pasal, ya. Maka saya ajak saudara untuk membuka, atau saudara bisa ketik biar dibaca oleh orang-orang yang lain. Yudas 1, ya, memang cuma satu pasal, ayat 17 sampai 21. Ya, saya minta Bapak Ibu sekalian bisa tandai ayat-ayat ini, stabilo, ya, karena ini nasihat-nasihat dalam kita menanti jawaban doa, yaitu nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya seringkali mendapatkan chat atau komentar, Pastor, saya sudah doa, kok Tuhan belum jawab. Tapi di kemudian hari, terima kasih Pastor Andi, makasih Tuhan Yesus, doaku udah dijawab. Jadi kadang-kadang kita memang perlu lebih sabar lagi. Dan masa-masa sabar ini, penantian ini, ayat ini, firman Tuhan ini, surat cinta Tuhan Yesus ini datang untuk meneguhkan imanmu. Waktu lemah, bacalah Alkitab. Karena ini adalah surat Tuhan kepada saudara. Waktu engkau sedang merasa tidak sanggup lagi, merasa sudah boring banget, ini firman akan meneguhkan imanmu. Kalau suamimu mungkin dalam situasi itu, bacakan firman ini. Yudas 1 ayat 17 sampai 21. Ini tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan imanmu dalam masa-masa penantian jawaban doa. Ayo orang-orang benar, ayo orang-orang baik, di-share firman ini. Ayo saudara-saudara yang sudah alami kasih Tuhan Yesus, dibagikan, diposting ulang. Mana tap-tap layarnya? Dor. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ya, Yudas 1 ayat 17 sampai 21 tentang nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ini penguatan bagi saudara yang menunggu jawaban doa. Selamat mendengarkan. Ada tertulis, ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu
kefasikan mereka. Ayo, saudara pernah alami ini? Tuhan sudah ingatkan bahwa di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman. Engkau beriman, puji Tuhan, kuatkan imanmu. Tapi akan ada orang di sekeliling mereka, Anda, orang percaya, yang ejek-ejek. Allah, sok fanatik. Allah, masih beriman. Zaman now kok masih percaya Alkitab, hati-hati. Jangan menghujat Tuhan. Jangan underestimate firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Setiap orang akan berperkara dengan ucapan-ucapan yang dia ucapkan kata sia-sia, harus akan nanti dia bertanggungjawabkannya suatu hari kelak. Hati-hati dengan perkataan saudara. Ya, Tuhan ingatkan bahwa di hari ini memang akan muncul namanya pengejek iman, pengejek keyakinan saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Mereka itu akan hidup dengan nafsu dan kefasikan. Kefasikan itu ya tidak percaya Tuhan. Negara yang makin maju, kita bisa melihat kejadian kemarin, bagaimana banyak makna rohani kita bisa ambil. Ya, semakin majunya negara biasanya di sana, semakin andalkan ilmu, kepintaran, logika otak. Ya, semakin kaya suatu negara, semakin mereka merasa mereka bisa untuk membuat ini dan itu. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini Tuhan sudah katakan dan ini peringatan bahwa memang ada muncul pengejek-pengejek. Mau percaya Tuhan kok diejek. Mau sungguh-sungguh berdoa dibilangin fanatik. Mau beriman sungguh-sungguh dibilangin Allah, mau sok suci. Pengejek-pengejek. Lihatlah hidup mereka. Hidup mereka tentu nggak jadi berkat. Hidup mereka egois, hidup mereka hanya jelekin orang, hidup mereka suka gosip, suka bawa sana berita, tipu sini, tips sana. Tetaplah kuatkan imanmu. Karena memang Tuhan bilang apa? Akan ada pengejek di akhir zaman ini. Ayat 19. Pengejek itu mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia, sehingga membuat engkau luntur imanmu, membuat kendor kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mau sungguh-sungguh doa, menanti ada pujian, mereka berkata, doa, apa benar doa dijawab? Tuhan, apa benar Tuhan? Ada hati-hati. Mereka akan membuat pecah belah. Hati-hati juga dalam gereja. Ya, gereja-gereja juga harus hati-hati bahwa tidak semua yang datang itu orang berdosa yang siap digembalakan jadi domba Kristus. Ada penyusup-penyusup, ada serigala, ya. Iya, puji Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi bahwa mereka itu hanya mau pecah belah, dikuasai keinginan dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Di sini kita bisa bedakan mana pelayanan, mana kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus, mana yang dipimpin oleh kedagingan. Dari buahnya lah engkau bisa melihat, ya, dari hidupnya, dari penyertaan Tuhan engkau bisa menilai mana hamba Tuhan, mana orang Kristen, mana orang benar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menilai di sini bukan menghakimi ya, tapi kalau saudara mau ikut sebuah pelayanan atau digembalakan, atau saudara-saudara mau bagaimana menteladani, itu yang kau perlu nilai, bukan nilai untuk menghakimi. Maksudnya kalau kita rasa tidak baik ya kita jangan ikut gitu. Kalau rasa baik, berbuah dan kita cocok, ikutlah, itu yang kita nilai. Bukan saya ajar nilai untuk membanding-banding bukan, itu bukan porsinya kita. Ya, baik, sekarang saya lanjut ayat yang ke-20 sampai 21. Inilah nasihat buat kita. Akan tetapi kamu, ya kamu, siapa lagi? Ya saya dan Anda yang terkasih. Saudara-saudara kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Ingat ya, dirimu sendiri. Gak usah banyak kepo-kepo. Gak usah banyak urus tetangga. Diri sendiri kau perlu bangun. Jangan saking waktumu urus orang lain, dirimu sendiri porak-poranda. Bangunlah dirimu sendiri.
keluargamu, anak-anakmu, ya, di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, nggak usah kau kepoin anak orang lain, urus anakmu sendiri. Ya, kadang-kadang waktu kita orang tua habis urusin keluarga orang lain, keluarga sendiri juga belum benar-benar banget. Ingat ya, bangunlah dirimu sendiri, keluargamu, imanmu, anak-anakmu, dan ajak mereka berdoa di dalam Roh Kudus. Karena rohlah yang paling tahu apa yang menjadi keluhan pergumulan doa kita. Tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Nanti saudara tulis saja, kasih tanda saja, nanti hafal ayat-ayat itu. Biar menjadi pedang roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Bapa, sambil menantikan jawaban doa, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sedang berdoa dan sedang menanti ayat-ayat ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Perlu didoakan, habis ini kita doakan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang saya beritakan, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kasih dan kuasa tidak berubah. Dulu, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Dia Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan dan sanggup mengampuni setiap dosa-dosamu. Let's pray. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu hadir, kami dengar, kami aminkan, dan kuasa-Mu Tuhan, yang ajaib itu menyentuh setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kami dengar menjadi tanda ajaib di hidup kami. Bagi saudara yang sakit, saya berdoa tanda ajaib ini terjadi atas hidupmu, mengalirlah kesembuhan. Tubuhmu disentuh oleh kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Dan dalam banyak pengalaman, ketika saya ucapkan doa-doa seperti ini, sekujur tubuh mereka merinding, mereka merasa something, ada sesuatu yang menjamah mereka, yang kudus, yang berkenan itu masuk, yang negatif, yang jahat, yang gelap, yang buruk, yang busuk itu keluar. Dan hari ini banyak di antara saudara mengalami sensasi momen manifestasi seperti itu. In Jesus' name, be healed. Jadilah sembuh, diberkati. Hidup dalam rahmat-Nya Tuhan Yesus, dan kebaikannya melimpah. Karena firman-Nya menjaga kita, firman-Nya mengajak kita untuk hidup dalam doa. Karena kita adalah manusia roh. Baik engkau yang berdoa sebentar kita doakan, maupun saudara-saudara yang dalam masa penantian, bacalah tiap hari firman Tuhan Yesus. Karena firman akan meneguhkan hatimu, menguatkan engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Urapan-Mu mengalir, hadirat-Mu nyata. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.